Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kembali pada konten kali ini kami hadir untuk berbagi informasi tentang kegiatan budidaya tanaman asolla. Ya, dan pada konten kali ini kita khusus akan mengamati ya. Video ini mengamati perkembangan dan pertumbuhan tanaman asolla yang kita budidayakan di dalam wadah yang berupa nampan. Ya, jadi sahabat YouTube, jadi ini merupakan contoh pembudidayaan tanaman asolla ketika kita mungkin tidak memiliki lokasi yang cukup luas untuk melakukan pembudidayaan tanaman asolla. Ya, dan kita tidak perlu khawatir karena pada dasarnya tanaman asolla ini bisa kita budidayakan pada berbagai macam wadah ataupun media. Ya, jangankan di lahan yang luas, di lahan yang sempit pun ya itu bisa kita lakukan proses pembudidayaannya. Ya, bahkan ketika kita tidak memiliki lahan sama sekali, kita bisa menggunakan atau kita bisa melakukan proses pembudidayaan tanaman asolla itu pada wadah yang ukurannya kecil, misalkan dia mampu menampung air yang nantinya menjadi wadah budidaya tanaman asolla. Salah satunya ini adalah nampan ya. Kita jadikan sebagai wadah budidaya tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube, jadi kita langsung saja ya. Kita mengamati bagaimana perkembangan tanaman asolla yang kita tanam di media budidaya berupa nampan. Ya, sahabat YouTube, hari pertama setelah proses penanaman kita bisa lihat sehari setelah proses penanaman itu kelihatannya belum terjadi penambahan jumlah tanaman asolla. Ya, selanjutnya pada hari yang kedua itu jelas terlihat ya sahabat YouTube ya, jumlah tanaman asolla itu sudah mulai berubah, sehingga bahkan apabila kita presentasikan ya, ini tanaman asolla sudah menutupi sekitar 65% dari seluruh permukaan air yang menjadi media budidaya. Pada hari ketiga, sahabat YouTube, jumlahnya terus bertambah ya. Jumlahnya terus bertambah. Jadi jelas bahwa memang tanaman asolla ini memiliki kelebihan, yaitu kemampuan untuk tumbuh dan berkembang yang sangat cepat. Selanjutnya pada hari yang keempat kita bisa lihat sahabat YouTube, masa tanaman asolla semakin banyak ya. Ya, dan bisa kita simpulkan bahwa pada hari keempat tanaman asolla itu sudah lebih dari 80% ya, menutupi seluruh permukaan air yang menjadi media budidaya tanaman asolla. Ya, pada hari kelima sahabat YouTube, hampir seluruh permukaan air yang menjadi media budidaya tanaman asolla itu sudah ditutupi oleh tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube, seperti ini ya, bisa kita lihat. Ya, dan pada hari yang ke-7 sahabat YouTube, tanaman asolla itu sangat padat ya, menutupi seluruh bagian permukaan air ya, dan sudah sangat padat dan bahkan sudah sangat tebal sahabat YouTube ya. Ya, sudah sangat tebal dan tumbuh bertumpuk-tumpuk. Ya, sehingga pada hari yang ke-8 sahabat YouTube, ketebalannya sudah semakin padat ya. Kita bisa lihat. Sehingga pada hari yang ke-9 ya, sebenarnya kita sudah bisa melakukan proses pemanenan. Ya, jadi seperti itu sahabat YouTube. Jadi begitu cepat tumbuhan daripada tanaman asolla sehingga bisa kita lakukan proses pemanenan itu pada hari ke-9 setelah proses penebaran bibit tanaman asolla pertama kalinya. Ya, jadi sahabat YouTube, jadi ini merupakan bukti bahwa untuk membudidayakan tanaman asolla kita tidak perlu memiliki lahan yang luas ya. Jadi dengan memiliki wadah yang ukurannya kecil sekalipun
itu sudah bisa kita jadikan sebagai modal dasar untuk membudidayakan tanaman asolla ini sendiri. Ya, jadi untuk memperbanyak bank pakan untuk ternak yang kita pelihara sahabat YouTube. Ya, jadi sahabat YouTube seperti itu. Jadi konten kita kali ini sekedar untuk memperlihatkan bagaimana tahapan pertumbuhan tanaman asolla itu dari hari ke hari. Mulai pada hari pertama setelah proses penanaman hingga hari ke-8 dan ke-9, sehingga pada saat itu tanaman asolla pun bisa kita lakukan proses pemanenan. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.